baru Januari, tapi 2026 sudah memberi sinyal bahaya. Bayangin, tahun baru biasanya identik dengan harapan, resolusi, dan semangat baru. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Dari hari-hari pertama, masyarakat sudah merasakan beban mental yang berat, ketidakjelasan arah masa depan, dan tanda-tanda krisis yang muncul di berbagai sisi kehidupan. Harga kebutuhan pokok naik pelan tapi pasti. Berita tentang ketidakstabilan ekonomi global terus menghantui, dan media sosial dipenuhi dengan paradoks. Orang terlihat bahagia, padahal di balik layar banyak yang sedang berjuang keras. Semua ini menciptakan atmosfer yang bikin orang waspada, bahkan untuk mengambil keputusan sederhana sekalipun. Video ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena kalau kita bisa membaca sinyal bahaya lebih awal, kita bisa menyiapkan diri lebih baik. Kita akan bahas 7 poin penting yang menggambarkan kondisi awal tahun 2026. Sekaligus memberikan refleksi bagaimana kita bisa bertahan di tengah tekanan yang makin nyata. 1. Beban mental awal tahun. Awal tahun biasanya identik dengan semangat baru, resolusi, dan harapan akan perubahan positif. Namun memasuki Januari 2026, suasananya terasa berbeda. Alih-alih optimisme, yang muncul justru beban mental kolektif. Masyarakat merasakan ketidakjelasan arah masa depan seolah setiap langkah harus diambil dengan hati-hati karena situasi yang tidak ramah sudah terasa sejak hari pertama. Suasana awal tahun yang berbeda. Ketidakpastian ekonomi. Harga kebutuhan pokok naik pelan tapi pasti, sementara pendapatan banyak orang stagnan. Hal ini menimbulkan rasa waspada, bahkan untuk keputusan sederhana seperti belanja bulanan atau merencanakan liburan. Informasi yang membanjiri. Berita tentang inflasi, geopolitik, dan ancaman krisis global terus menghantui. Ritme informasi yang padat membuat masyarakat sulit membedakan mana yang sekadar rumor dan mana yang benar-benar sinyal bahaya. Lingkungan sosial yang penuh tekanan. Di media sosial orang menampilkan citra bahagia, tapi di balik layar banyak yang sedang berjuang. Kontras ini memperkuat rasa tidak nyaman seolah semua orang sedang menutupi keresahan masing-masing. Dampak psikologisnya. Beban mental ini membuat keputusan sederhana terasa berat. Hal-hal kecil seperti memilih investasi, menentukan pengeluaran, atau bahkan sekadar merencanakan masa depan kini dipenuhi rasa ragu. Orang takut salah langkah, takut mengambil keputusan yang justru memperburuk keadaan. Akibatnya banyak yang memilih menunda, pasif, atau sekadar bertahan tanpa arah jelas. Kondisi ini berbahaya karena perlahan mengikis kepercayaan diri kolektif. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan untuk bergerak maju, energi sosial yang biasanya mendorong inovasi dan perkembangan ikut melemah. Awal tahun 2026 memberi sinyal bahwa beban mental bukan sekadar masalah individu tapi fenomena sosial. Ketidakjelasan arah masa depan membuat masyarakat lebih waspada. Namun jika kewaspadaan berubah menjadi ketakutan permanen, maka potensi untuk berkembang akan terkunci. Karena itu, penting untuk menyadari bahwa beban mental awal tahun adalah alarm. Ia mengingatkan kita untuk lebih disiplin membaca tanda-tanda perubahan, menjaga kesehatan mental, dan tetap rasional dalam mengambil keputusan. Dengan kesadaran ini, beban mental bisa diubah menjadi energi reflektif, bukan sekadar tekanan yang melumpuhkan. 2. Normalisasi tekanan kecil berbahaya. Salah satu fenomena paling berbahaya yang sering tidak disadari masyarakat adalah normalisasi tekanan kecil. Tekanan kecil ini bisa berupa kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, tambahan beban kerja yang dianggap lumrah, atau informasi negatif yang terus-menerus hadir di media. Karena terjadi perlahan dan berulang, banyak orang menganggapnya wajar, padahal justru disitulah bahaya terbesar bersembunyi. Tekanan kecil yang dianggap sepele. Kenaikan harga perlahan, misalnya harga beras naik Rp500 per kilo, atau tarif transportasi bertambah Rp1.000. Sekilas terlihat kecil, tapi jika dibiarkan terus-menerus, akumulasi ini bisa menggerus daya beli secara signifikan. Beban kerja tambahan. Jam kerja yang sedikit lebih panjang, target yang sedikit lebih tinggi, atau tanggung jawab ekstra yang dianggap normal. Lama-lama, tubuh dan pikiran terbiasa dengan beban berlebih, hingga akhirnya kelelahan dianggap hal biasa. Informasi negatif harian, berita tentang krisis, konflik, atau ketidakpastian yang terus muncul. Karena sudah terbiasa, orang tidak lagi merasa terguncang, tapi secara perlahan mental mereka terkikis oleh rasa cemas yang konstan. Bahaya akumulasi tekanan. Ketika tekanan kecil dinormalisasi, daya tahan mental masyarakat perlahan melemah. Orang tidak lagi sadar bahwa mereka sedang kehilangan energi, fokus, dan ketenangan. Akibatnya, ketika krisis besar benar-benar datang, misalnya lonjakan harga drastis, pemutusan hubungan kerja massal, atau ketidakstabilan politik,
mereka sudah dalam kondisi lelah dan tidak siap. Bahaya ini mirip dengan air yang menetes perlahan ke batu. Sekilas tidak berbahaya, tapi tetesan kecil yang terus-menerus bisa melubangi batu yang keras. Begitu juga dengan tekanan kecil, ia mengikis ketahanan mental sedikit demi sedikit, hingga akhirnya membuat individu rapuh menghadapi guncangan besar. Dampak psikologis. Rasa pasrah. Orang mulai menerima kondisi buruk sebagai normal, kehilangan semangat untuk mencari solusi, kehilangan kewaspadaan. Karena terbiasa dengan tekanan kecil, masyarakat tidak lagi peka membaca tanda-tanda krisis besar. Penurunan kualitas hidup, energi yang seharusnya dipakai untuk berkembang justru habis untuk bertahan menghadapi tekanan harian. Normalisasi tekanan kecil adalah jebakan psikologis. Ia membuat kita merasa aman padahal sebenarnya sedang terkikis. Kesadaran untuk membaca perubahan kecil, seperti kenaikan harga, beban kerja tambahan, atau pola informasi negatif, adalah kunci untuk menjaga ketahanan mental. Dengan menyadari sejak awal, kita bisa mengambil langkah antisipasi sebelum tekanan kecil berubah menjadi krisis besar. Ketimpangan pendapatan dan pengeluaran. Awal 2026 memperlihatkan sebuah fenomena yang semakin nyata. Ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Biaya hidup terus merangkak naik, sementara pendapatan mayoritas masyarakat cenderung stagnan. Kesenjangan ini menciptakan tekanan yang tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi perlahan menggerus daya beli dan memaksa orang masuk ke dalam mode bertahan. Kenaikan biaya hidup yang tak terhindarkan. Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan transportasi mengalami kenaikan bertahap. Ditambah lagi biaya listrik, pendidikan, dan kesehatan yang terus meningkat. Meski kenaikan terlihat kecil dari bulan ke bulan, akumulasi tahunan membuat pengeluaran rumah tangga melonjak signifikan. Akibatnya, uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Pendapatan yang stagnan. Di sisi lain, pendapatan masyarakat, khususnya kelas pekerja dengan gaji tetap, tidak mengalami kenaikan sebanding. Banyak perusahaan menahan kenaikan gaji karena tekanan ekonomi global, sementara peluang usaha kecil juga terhimpit oleh biaya operasional yang tinggi. Ketika pendapatan tetap, tapi pengeluaran naik, nilai uang secara diam-diam berkurang. Inilah bentuk nyata inflasi yang paling dirasakan masyarakat. Bukan sekadar angka statistik, tapi kesenjangan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mode bertahan yang mengorbankan masa depan. Kondisi ini memaksa banyak orang hidup dalam mode bertahan. Fokus utama bukan lagi pada pengembangan diri atau rencana jangka panjang, melainkan sekadar memastikan kebutuhan harian terpenuhi. Tabungan jangka panjang dikorbankan untuk menutup biaya hidup. Investasi ditunda karena dana habis untuk kebutuhan pokok. Energi mental dan fisik terkuras hanya untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang untuk bermimpi besar, rencana membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau membangun usaha seringkali harus ditunda tanpa kepastian. Dampak psikologis dan sosial. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada keuangan tapi juga pada mental dan sosial. Stres finansial, rasa cemas terus-menerus karena uang tidak cukup. Kehilangan motivasi. Orang merasa tidak ada gunanya merencanakan masa depan jika kondisi terus memburuk. Kesenjangan sosial. Jurang antara mereka yang punya akses ke aset produktif dan mereka yang hanya bergantung pada gaji semakin lebar. Ketimpangan pendapatan dan pengeluaran adalah sinyal bahaya yang sering diabaikan. Ia tidak datang dalam bentuk krisis besar yang tiba-tiba, melainkan perlahan mengikis kemampuan masyarakat untuk berkembang. Kesadaran akan fenomena ini penting agar kita tidak terjebak dalam mode bertahan permanen. Solusinya bukan hanya menekan pengeluaran, tapi juga mencari cara untuk menambah pendapatan, membangun aset produktif, dan menjaga disiplin finansial. 4. Dampak psikologis ketidakpastian konstan. Ketidakpastian adalah salah satu beban mental paling berat yang dialami masyarakat di awal 2026. Bukan hanya karena krisis ekonomi atau gejolak politik, tetapi karena ritme informasi yang padat dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Setiap hari masyarakat dibombardir dengan berita tentang inflasi, konflik global, ancaman resesi, hingga isu sosial yang tak kunjung selesai. Informasi datang begitu cepat, begitu banyak, dan seringkali saling bertentangan. Akibatnya, muncul kelelahan kolektif yang mendalam. Ritme informasi yang melelahkan. Di era digital, arus informasi tidak pernah berhenti. Media sosial, portal berita, dan percakapan sehari-hari terus menyalurkan kabar buruk. Ketika informasi datang tanpa henti, otak manusia dipaksa untuk selalu waspada. Namun, kewaspadaan yang terus-menerus ini justru menguras energi mental. Lama-lama, orang kehilangan kemampuan untuk membedakan mana informasi penting dan mana yang sekadar noise. Ketidakpastian yang berkepanjangan. Ketidakpastian bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal arah hidup,
Orang bingung apakah harus menabung atau berinvestasi, apakah harus bertahan di pekerjaan atau mencari peluang baru, apakah harus menunda rencana besar atau tetap maju. Ketika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah jelas, muncul rasa frustrasi. Ketidakpastian yang berkepanjangan membuat masyarakat hidup dalam kondisi siaga permanen yang pada akhirnya melelahkan. Transformasi psikologis. Dari waspada ke pasrah. Awalnya sikap masyarakat adalah waspada. Mereka mencoba mencari informasi, menganalisis, dan bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Namun ketika ketidakpastian terus berlanjut tanpa solusi, kewaspadaan itu perlahan berubah menjadi pasrah. Sikap ya sudah mulai muncul. Orang berhenti mencari jawaban, berhenti berusaha memahami, dan hanya menerima keadaan apa adanya. Pasrah di sini bukan berarti tenang, melainkan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan reaktif terhadap masalah. Orang tidak lagi punya energi untuk merespons dengan strategi, melainkan hanya mengikuti arus. Ini berbahaya karena membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi, propaganda, dan keputusan impulsif yang merugikan. Dampak kolektif. Kelelahan mental massal. Masyarakat merasa lelah secara psikologis meski tidak selalu terlihat secara fisik. Menurunnya kualitas pengambilan keputusan, individu tidak lagi mampu berpikir rasional, sehingga keputusan finansial, sosial, atau pribadi sering diambil secara asal. Kehilangan daya juang, semangat untuk berkembang dan mencari solusi hilang, digantikan oleh sikap bertahan seadanya. Risiko sosial. Ketika banyak orang pasrah, masyarakat kehilangan energi kolektif untuk mendorong perubahan positif. Ketidakpastian konstan adalah racun psikologis yang bekerja perlahan. Ia tidak langsung menghancurkan tapi mengikis kemampuan berpikir jernih dan daya juang. Kesadaran akan dampak ini penting agar kita tidak terjebak dalam sikap ya sudah. Justru di tengah ketidakpastian kita perlu melatih ketenangan, membatasi konsumsi informasi berlebihan, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Dengan cara ini kewaspadaan tetap terjaga tanpa berubah menjadi pasrah yang melemahkan. 5. Jebakan panggung ketenangan palsu. Salah satu fenomena paling mencolok di era digital, khususnya memasuki 2026, adalah jebakan panggung ketenangan palsu. Media sosial menciptakan sebuah paradoks. Di permukaan orang menampilkan citra stabil, bahagia, dan penuh pencapaian. Namun di balik layar banyak dari mereka sebenarnya sedang berjuang sendirian menghadapi tekanan hidup, ketidakpastian ekonomi, dan beban mental yang berat. Paradoks media sosial. Media sosial bekerja seperti panggung. Setiap orang memilih apa yang ingin ditampilkan, foto liburan, pencapaian karier, atau momen kebahagiaan keluarga. Jarang sekali ada yang menampilkan sisi rapuh, rasa cemas, atau kegagalan. Akibatnya tercipta ilusi bahwa semua orang baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Paradoks ini membuat banyak orang merasa terisolasi. Mereka membandingkan diri dengan citra palsu orang lain, lalu merasa hidupnya lebih buruk. Padahal orang yang terlihat bahagia di layar mungkin sedang menanggung beban yang sama, bahkan lebih berat. Dampak psikologis. Kesenjangan antara tampilan luar dan realita menciptakan tekanan batin yang besar. Rasa kesepian digital. Meski terhubung dengan banyak orang secara online, individu merasa sendirian karena tidak ada ruang untuk mengekspresikan realita yang sebenarnya. Tekanan untuk tampil sempurna. Orang merasa harus ikut menampilkan citra bahagia agar tidak dianggap gagal meski kondisi nyata penuh beban. Kehilangan keaslian diri. Ketika citra palsu terus dipertahankan, individu mulai kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Efek sosial. Fenomena ini juga berdampak pada interaksi sosial. Empati menurun. Karena semua orang terlihat baik-baik saja, kebutuhan untuk saling peduli berkurang. Kompetisi semu. Orang berlomba menampilkan kebahagiaan, bukan membangun hubungan yang jujur. Keterasingan kolektif. Meski dunia digital penuh interaksi, masyarakat justru semakin terasing secara emosional. Analogi ketenangan palsu. Bayangkan sebuah kota yang terlihat indah dari luar, bangunan rapi, lampu terang, jalan bersih. Tapi di dalam rumah-rumahnya banyak orang sedang berjuang dengan masalah besar. Begitu juga dengan media sosial, panggungnya penuh cahaya, tapi di balik layar ada kelelahan, kecemasan, dan perjuangan yang tidak terlihat. Jebakan panggung ketenangan palsu adalah salah satu ancaman psikologis terbesar di era digital. Ia membuat orang merasa sendirian, padahal sebenarnya banyak yang mengalami hal serupa. Kesadaran akan paradoks ini penting agar kita tidak terjebak dalam perbandingan semu. Justru dengan membuka ruang kejujuran, membangun empati, dan berani menunjukkan sisi rapuh, kita bisa keluar dari kesepian digital dan menemukan koneksi yang lebih nyata. 6. Penurunan potensi akibat kelelahan. Salah satu bahaya tersembunyi yang jarang disadari masyarakat adalah kelelahan yang dianggap normal. Ketika rasa lelah sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari,
orang berhenti melihatnya sebagai tanda bahaya. Mereka tidak lagi berusaha mencari solusi, melainkan sekadar menerima kondisi itu sebagai hal biasa. Namun di balik penerimaan tersebut ada konsekuensi besar. Potensi manusia perlahan terkikis, mimpi besar ditinggalkan, dan energi hidup hanya dipakai untuk sekadar melewati hari. Kelelahan yang dinormalisasi. Kelelahan muncul dari berbagai sumber, tekanan ekonomi, beban kerja, ketidakpastian masa depan, hingga arus informasi yang tak pernah berhenti. Ketika semua faktor ini menumpuk, tubuh dan pikiran merespons dengan rasa lelah. Namun alih-alih dianggap sebagai sinyal untuk beristirahat atau memperbaiki sistem hidup, kelelahan justru dinormalisasi. Orang berkata, ya memang begini hidup, lalu melanjutkan rutinitas tanpa perubahan, dampak pada mimpi dan ambisi. Ketika kelelahan dianggap normal, orang berhenti bermimpi besar. Ambisi jangka panjang seperti membangun usaha, melanjutkan pendidikan atau menciptakan karya inovatif perlahan ditinggalkan. Fokus bergeser ke hal-hal kecil. Bagaimana bertahan hari ini? Bagaimana menutup kebutuhan bulan ini? Energi mental yang seharusnya dipakai untuk merancang masa depan habis, untuk sekadar menjaga posisi agar tidak jatuh. Akibatnya, masyarakat kehilangan arah kolektif. Generasi yang seharusnya menciptakan terobosan justru sibuk bertahan, sehingga perkembangan sosial dan ekonomi melambat. Penurunan kreativitas, inovasi, dan empati. Kelelahan yang terus-menerus juga berdampak luas pada kualitas interaksi sosial dan produktivitas. Kreativitas menurun. Otak yang lelah sulit menghasilkan ide baru. Orang lebih memilih jalan aman daripada mencoba hal berbeda. Inovasi terhambat. Perusahaan, komunitas, bahkan individu berhenti mencari solusi kreatif karena energi habis untuk bertahan. Empati melemah. Ketika setiap orang sibuk menjaga posisinya sendiri, ruang untuk peduli pada orang lain semakin sempit. Interaksi sosial menjadi dingin, penuh formalitas, tanpa kedalaman emosional. Analogi kehidupan. Bayangkan sebuah mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa henti. Awalnya masih bisa berfungsi, tapi lama-lama performanya menurun. Mesin tidak rusak seketika, tapi perlahan kehilangan kemampuan maksimalnya. Begitu juga manusia. Kelelahan yang dianggap normal membuat potensi besar terkikis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hanya tersisa kemampuan untuk sekadar berjalan. Penurunan potensi akibat kelelahan adalah krisis yang tidak terlihat. Ia tidak datang dalam bentuk ledakan besar, melainkan dalam bentuk keheningan. Orang berhenti bermimpi, berhenti berinovasi, berhenti peduli. Kesadaran akan bahaya ini penting agar kita tidak terjebak dalam siklus hidup seadanya. Justru di tengah tekanan kita perlu melatih disiplin untuk beristirahat, menjaga energi, dan tetap memberi ruang bagi mimpi besar. Karena tanpa mimpi, tanpa kreativitas, dan tanpa empati, masyarakat hanya akan berjalan di tempat, tanpa arah menuju masa depan. 7. Pentingnya kesadaran dan kesiapan. Di tengah arus ketidakpastian yang semakin deras di awal 2026, kesadaran diri menjadi aset paling berharga. Banyak orang sibuk berlari mencoba bertahan dari tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis, namun lupa bahwa langkah pertama untuk keluar dari pusaran krisis bukanlah kecepatan, melainkan kesadaran untuk membaca sinyal perubahan lebih awal. Kesadaran sebagai aset utama. Kesadaran diri berarti kemampuan untuk berhenti sejenak, melihat kondisi dengan jernih, dan mengenali tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Misalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok yang konsisten, perubahan pola kerja yang semakin menekan, informasi global yang menunjukkan tren krisis energi atau pangan. Sinyal-sinyal ini sering dianggap sepele, padahal justru menjadi indikator awal dari guncangan besar. Orang yang mampu membaca sinyal lebih awal punya kesempatan untuk menyiapkan diri, sementara mereka yang abai biasanya terjebak dalam kepanikan massal ketika krisis benar-benar datang. Bahaya tanpa kesadaran. Tanpa kesadaran, masyarakat mudah terseret arus. Panik massal. Ketika krisis muncul, orang bereaksi secara impulsif, membeli atau menjual aset tanpa perhitungan. Kehilangan kendali hidup, keputusan diambil bukan berdasarkan prioritas melainkan tekanan lingkungan. Terjebak dalam siklus bertahan, energi habis untuk merespons keadaan darurat tanpa sempat merancang strategi jangka panjang. Kesiapan sebagai benteng kedua. Kesadaran saja tidak cukup, ia harus diikuti dengan kesiapan. Kesiapan berarti kemampuan untuk merespons tantangan dengan kepala dingin, bukan sekadar bereaksi. Evaluasi prioritas. Berhenti sejenak untuk menilai apa yang benar-benar penting. Apakah fokus pada kebutuhan pokok, menjaga kesehatan mental, atau membangun sumber pendapatan alternatif? Rencana bertahap. Kesiapan bukan berarti punya solusi instan, melainkan langkah kecil yang konsisten. Misalnya mulai menabung aset real, mengurangi pengeluaran konsumtif, atau melatih skill baru. Mental tenang.
Kesiapan juga berarti melatih diri untuk tidak panik. Dengan kepala dingin, keputusan yang diambil lebih rasional dan tidak merugikan diri sendiri. Dampak positif kesadaran dan kesiapan. Mengambil kembali kendali hidup. Individu tidak lagi merasa hanyut dalam arus, melainkan mampu menentukan arah. Mengurangi stres kolektif. Ketika banyak orang tenang dan siap, kepanikan massal bisa ditekan. Membangun daya tahan jangka panjang. Kesadaran dan kesiapan melahirkan strategi yang lebih kokoh, bukan sekadar reaksi sesaat. Kesadaran dan kesiapan adalah dua sisi dari satu koin. Kesadaran membuat kita mampu membaca sinyal lebih awal, sementara kesiapan memberi kita kekuatan untuk merespons dengan tenang. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, kombinasi keduanya adalah aset terpenting untuk mengambil kembali kendali hidup. Gua tunggu lu di video selanjutnya.